Halo pemirsa AO Movie. Satu drama Korea yang lagi rame banget nih, Squid Game Part 1 yang rilis 2021. Mengisahkan tentang seorang pria bernama Gi-hun yang terlilit hutang. Kemudian bertemu seseorang mengajaknya untuk bermain game yang akan menghasilkan uang. Gi-hun yang dalam keadaan sulit akhirnya setuju ikut dalam permainan. Untuk selengkapnya kita simak Cekidot. Film dimulai dari pria bernama Gi-hun diberi uang oleh ibunya untuk membelikan makanan di ulang tahun cucunya. Gi-hun yang sadar pemberian uang ibunya tidak cukup memintanya untuk memberi uang tambahan. Mendengar itu ibunya menegaskan tak memiliki uang lagi yang harus menanggung hutang yang dimiliki Gi-hun. Di sela itu ibunya mengembalikan uang Gi-hun yang tak seberapa hasil kerjanya sebagai sopir. Setelah ibunya pergi untuk bekerja Gi-hun mencari kartu ATM yang dimiliki ibunya. Lantas Gi-hun pergi ke ATM untuk menarik uang ditemani sahabatnya namun sialnya PIN telah diganti. 아씨, 이 너희는 뭘로 바꾼 거야? 이 엄마 생일 같은 거. 나 정말. 아씨. Setelah beberapa kali gagal Gi-hun menggunakan PIN hari ulang tahun putrinya yang ternyata berhasil. Lantas Gi-hun pergi ke tempat taruhan balapan kuda untuk mendapatkan uang namun sialnya kalah. Lantas mencoba untuk kedua kalinya yang membuatnya beruntung memenangkan taruhan. Lalu Gi-hun mencairkan uang taruhan sebesar 4,5 juta won yang membuatnya sangat senang. Kemudian Gi-hun menelpon putrinya yang bernama Ga-yong untuk meminta apapun di hari ulang tahunnya. Tak lama berselang Gi-hun menyadari kedatangan rentenir yang memberi pinjaman padanya. Di saat Gi-hun melarikan diri tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang gadis. Dengan panik Gi-hun meminta maaf pada gadis tersebut lalu berlalu pergi. Ketika di toilet bos rentenir menangkap Gi-hun yang sudah terpojok. Gi-hun yang ketakutan akan memberikan uang hasil taruhan untuk mencicil tetapi sialnya uangnya hilang. Bos rentenir yang kesal tanpa basa-basi langsung menghantamnya. Bos rentenir yang merasa dipermainkan mengancam Gi-hun yang akan dibunuh jika tak melunasi hutangnya. Gi-hun yang ketakutan menangis minta ampun dan berjanji akan melunasi semua hutangnya. Bos rentenir lantas meminta sidik jarinya jika tak bisa membayar maka ginjal dan matanya akan diambil. Dengan darah yang mengalir dari hidungnya Gi-hun memberikan sidik jarinya yang artinya menyepakati. Di sela bos rentenir akan pergi justru Gi-hun kembali meminjam uang padanya sebesar 10.000 won. Setelah itu Gi-hun nampak bermain game demi mendapatkan sebuah boneka untuk kado putrinya. Seorang bocah yang menyadari Gi-hun tak pernah berhasil memutuskan untuk membantunya. Bocah tersebut pun akhirnya berhasil mendapatkan boneka dan membuat Gi-hun kegirangan. Kemudian Gi-hun mengajak putrinya untuk makan, di sela itu Ga-yong memandangi wajahnya yang lebam. Ga-yong yang sedih mengatakan boleh saja berkelahi tetapi jangan sampai dipukuli. Ga-yong yang terbiasa makan steak dengan ibu dan ayah tirinya tetapi lebih senang makan sederhana bersamanya. Ketika Gi-hun memberikan kado untuknya ternyata berisi sebuah pistol mainan bukan boneka. Menyadari itu Ga-yong mengatakan Gi-hun akan dimarahi ibunya jika mengetahui. Di saat Gi-hun diminta berhenti merokok dia pun berjanji akan melakukannya di ulang tahun depannya. Mendengar itu nampak wajah Ga-yong yang sedih namun tak bisa menjelaskan padanya. Kemudian Gi-hun mengantar Ga-yong ke rumah ibunya dengan digendong karena tertidur. Melihat itu mantan istrinya meluapkan rasa kesal pada Gi-hun yang tak membawanya dengan mobil. Lalu Ga-yong dibawa ibunya masuk ke rumah dan Gi-hun memandangi putrinya yang ia sayangi. Ketika Gi-hun di stasiun dihampiri seseorang yang mengajaknya bermain dan menunjukkan uang dalam koper. Lantas pria tersebut mengajaknya bermain dakji jika Gi-hun menang akan mendapat uang 100.000 won. Gi-hun yang membutuhkan uang akhirnya menerima permainan tersebut. Ketika Gi-hun kalah hanya mendapat tamparan dari orang tersebut. Setelah beberapa kali kalah akhirnya Gi-hun bisa menang dan mendapatkan uang 100.000 won. 선생님, 이런 거 며칠만 하시면 큰 돈을 벌 수 있습니다. Di sela itu pria tersebut mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh Gi-hun yang membuatnya heran. Pria tersebut mengetahui semua di mana Gi-hun terlilit hutang yang besar dan bercerai dengan istrinya.
Sebelum pergi pria tersebut memberikan sebuah kartu dan menegaskan bahwa slot yang dimiliki terbatas. Kemudian Gi-hun mendatangi seorang wanita penjual ikan yang merupakan ibu dari temannya bernama Sang-wo. Di sela itu wanita tersebut memberitahu Gi-hun bahwa Sang-wo sibuk dengan pekerjaannya di luar negeri. Melihat Gi-hun banyak bicara, wanita tersebut memberinya ikan dan menyuruhnya untuk segera pulang. Di saat jalan pulang Gi-hun melihat kucing kelaparan, ia sempat memberi sebagian ikannya. Ketika di rumah Gi-hun memberikan sebagian uang pada ibunya yang membuatnya merasa heran. Gi-hun menegaskan bahwa uang tersebut hasil dari tangannya sendiri bukan dari curian. Di sela itu ibunya memberitahu bahwa Ga-yong akan pindah ke Amerika ikut ibunya dan ayah tirinya. Mendengar itu Gi-hun teringat pada putrinya yang akan memberitahu sesuatu tapi diurungkan. Lantas ibunya menegaskan agar Gi-hun berusaha mendapatkan hak asuh atas putrinya. Ibunya menjelaskan jika seorang ayah punya kemampuan membiayai anak bisa mendapatkan hak asuh anak. Ibunya kembali menegaskan jika Ga-yong pindah ke Amerika maka Gi-hun akan menjadi orang asing baginya. Setelah itu nampak Gi-hun yang memandangi foto putrinya yang teringat dengan kata-kata ibunya. Lalu Gi-hun menelpon pria yang ia temui di stasiun yang tertarik dengan permainannya. Tak lama kemudian Gi-hun dijemput seseorang yang memakai topeng. Ketika di dalam mobil Gi-hun dibius seperti orang-orang yang sudah berada di dalam yang nampak tertidur. Keesokan harinya Gi-hun yang telah sadar nampak bingung melihat tempat barunya. Gi-hun yang masih bingung menanyai pria tua yang sedang sibuk menghitung. Gi-hun yang melihat nomor di baju orang tersebut menyadari dia orang pertama di tempat itu dan ia yang terakhir. Di sela itu pria tersebut mengatakan bahwa umurnya tidak panjang lagi karena terkena tumor otak. Di waktu yang sama nampak gadis yang bertabrakan dengan Gi-hun sedang ribut dengan seorang pria gempal. Menyadari itu Gi-hun menghampiri gadis tersebut dan memintanya untuk mengembalikan uang miliknya. Pria gempal yang merasa diganggu oleh Gi-hun menanyakan apa hubungannya dengan gadis tersebut. Gi-hun yang kesal justru menuduh pria gempal bekerja sama dengan gadis tersebut untuk mencuri uangnya. Tak lama kemudian beberapa orang bertopeng masuk ke ruangan mereka. Lalu seorang pemimpin bertopeng memberitahu mereka akan melakukan 6 permainan dalam 6 hari. Seseorang menanyakan kenapa membius mereka saat membawanya dan mengambil ponsel dan dompet mereka. Pemimpin beralasan untuk menjaga kerahasiaan dan akan mengembalikannya setelah permainan selesai. Pemimpin juga menjelaskan alasan memakai topeng untuk menjaga informasi pribadi staf dari peserta. Kemudian pemimpin menunjukkan wajah peserta sebelumnya yang mempunyai masalah yang sama, kesulitan ekonomi. Pemimpin menegaskan mengajak bermain kemudian akan memberikan uang pada setiap peserta. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다. Kemudian nampak antrian pendaftaran peserta untuk mengikuti permainan. 뭐냐? 장난 아니다. 와, 씨발 존나 크다. 카메라를 바라보세요. 스마일. Menjelang permainan tanpa sengaja Gi-hun bertemu dengan Sang-wo yang diketahui kerja di luar negeri. Tanpa menjelaskan apapun Sang-wo berlalu dari hadapan Gi-hun. Para peserta yang sudah siap bermain melihat sebuah boneka gadis kecil yang lucu. Dalam permainan tersebut jika penjaga berteriak lampu hijau lampu merah para peserta bergerak dan berhenti. Jika peserta pergerakannya terdeteksi maka akan tereliminasi. Nampak para peserta yang masih menganggap remeh permainan tersebut yang tanpa sadar nyawa taruhannya. 정신 걸렸네.
Menyadari itu nampak Gi-hun yang gemetar merasa sangat ketakutan. Nampak Sang-woo memberitahu Gi-hun bahwa boneka tersebut pendeteksi gerakan agar dia selalu di balik seseorang. Sang-woo juga mengingatkannya bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Setelah berhasil lolos, Gi-hun dan yang lainnya harus bersiap untuk permainan yang kedua.